sangat bagus. Jadi bisa dibilang kalau hanya untuk fokus ke Ravani dia bisa Brody. Tapi sekarang kan seperti kata Boots, bukan hanya menang di laning, menang secara keseluruhan. Betul. Tapi kali ini kita melihat Chow untuk Rebellion, sementara Melissa yang akan menjadi prioritas dari sisi gold lane-nya. Ini kalau Melissa, wah ditabrak Masha sih. Go-away-nya harus on point sih. Ya, tapi dengan adanya go-away juga bisa menjauhkan Fanny sebenarnya. Ya, jadi timing go-away berarti harus pas kok. harus pas banget buat go-away. Nah kalau dia nggak punya go-away, nah itu. Ini tapi ada 3 hero melee, Pak ya. 3 hero melee buat Rebellion. Dan nggak cukup sebenarnya untuk hero-hero range yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wah, Selena. Oke, tapi Aldo sempat bilang concern kita itu di Dairon sama Swalo karena mereka yang bisa ngembangin flow permainan di tim Airbel. Kelihatan porosnya ya dari Rebellion adalah kedua pemain ini. Dan menurut aku pribadi, Keyboy power banget loh pakai Selena, itu yang harus hati-hati. Dan Chow ini bukan tipikal hero yang bisa nahan dari tim damage Selena. Kalau menurut aku ya. Ya, Selenanya bakal punya peranan yang super penting untuk Onyx Esports ya. Dan ini adalah Selena bersama dengan Grok. Dengan power mereka yang nantinya bisa nabrak ke sana ke sini. Belum lagi nih Kairi yang sudah bermain kembali. Oke. Dengan ada Kairi kali ini nampaknya meningkatkan kepercayaan diri dari para pendukungnya Sobat Sonic. Tapi apakah mampu? Rebellion pertanyaannya, mampukah dia menjadi The Giant Slayer season ini? So, MPL Arena kita akan menyaksikannya. Bisa tepuk tangan di MPL Arena. Welcome to Mobile Legends. Alright, karena ini benar-benar harus kita saksikan secara bersama-sama. Dengan adanya The Giant Slayer yang cukup menyeramkan, mendapatkan 1 poin atas tim Onyx. Tapi langsung menurunkan Kairi, tampaknya jalan menuju kemenangan untuk tim Rebellion kali ini bakal dipersulit lebih dalam lagi. Oke. Dan yang adanya pergerakan dari Selena nih. Ini Selena Grok nih. Yang bisa merusuh-rusuh ke area jungle dari Rebellion Zion. Kairi harusnya bisa dapetin space yang cukup banyak bersama dengan seorang cewek untuk ngedapetin farmingan ya. Sementara gimana rotasi dari Sans dan juga Keyboy yang harusnya lebih proaktif ke area atas. Karena cewek butuh banget yang namanya pasif dan juga stucknya ya. Oke, Talent Prediction by Axe tentunya. Caster Indonesia, kompak ketujuh Onyx Esports. Di bahasa Inggris Mirko Onyx dan Goni bersama Arashi menuju ke Rebellion Zion. Entah kenapa kalau untuk ngomongin meta sekarang, setiap kali tim bisa bawa stopper tuh udah enak banget sih sebenarnya. Yes. Ya tinggal kita lihat seberapa efektif karena di sini dari Wijanarko sendiri ya. Dia bukan Matilda, dia nggak bisa nge-heal jadi otomatis untuk tim fight kalau dicicil sama Onyx ini agak sedikit berbahaya. Iya, tapi kali ini Fearless di bawah udah mulai diacak-acak oleh 3 pemain dari Onyx Esports dan tumbang Balmonnya lagi berjalan-jalan di area bawah. Oke, ternyata first blood didapatkan di arah bottom lane, tapi Keyboy belum ada lele yang connect dan trap 1 cukup nampaknya untuk mempoking pergerakan dari seorang Heist. Tapi bukan itu permasalahannya. Lihat siapa yang akan datang, Kairi. Untung purple buff-nya tidak ada. Untung. Karena tadi Heist belum level 4. Betul. Kairi punya 1 buah point kill. Dia pakai high and dry. Wah, gurih. Ya, dan juga pemilihan untuk high and dry ya di sini dengan Fanny sendiri yang bakal mengincar untuk mendapatkan point kill early. Dan ini harus bisa dihadang juga dan melihat pergerakan dari Rebellion mereka juga sadar kalau mereka harus bisa menghadang purple buff yang bakal diambil oleh Kairi. Tapi dari sisi Onyx Esports mereka juga mulai hati-hati sih sama pergerakan Dairon yang bisa ngincer ke arah backline ya. Apalagi dia playstyle suka nge-cutting. Jadi pemain-pemain dari Onyx di area belakang ini nggak boleh terlalu leluasa. Gak boleh terlalu bebas. Tapi problemnya yang dimiliki Onyx sekarang adalah satu, dia nggak memiliki high ground yang cukup kuat. Nah itu. Dia nggak memiliki high ground yang cukup kuat dan itu yang cukup berbahaya. Tapi lihat fokus ke arah Sans. Dari keningnya terlalu sakit. Tidak ada lele yang on point dari Keyboy belum. Dan nampaknya rotasi menuju ke arah top lane diperlihatkan oleh tim Onyx yang tandanya mereka akan memakan Heist. Heist sudah level 4. Tidak akan semudah itu. Tidak akan semudah seperti di game sebelumnya. Kali ini karena ada go away. Go away. Ada bukan go Onyx, tapi go away. Iya, diusir ya pemain-pemain dari Onyx ya di sini. Dimana Magus dari Melissa ini juga bisa ngasih informasi, bisa ngecek juga ke area busnya. Jadi Onyx Esports mereka harus berpikir 2 kali kalau mereka memang mau targetin ke arah seorang Heist-nya secara terbuka. Tapi kali ini Kairi mencoba untuk menculik 1 pemain tapi langsung diberikannya connect dari seorang WJ kali ini. Masih bisa selamat dari seorang Kairi dan bahkan lihat pergerakan dari Onyx Esports mereka mencoba untuk
mengcover satu sama lain. Tapi bakal cewek dibuka finishing duet kali ini dan G-Boy tercuri begitu saja. Sementara Sans mencoba untuk menahan dengan satu buah Watchers, namun tidak mampu untuk menumbuhkan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Oke, dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka kehilangan satu hero mereka. It's okay, no problem. K-Boy kali ini yang mereka tumbangkan, tapi Heist di arah top lane ini benar-benar free untuk melakukan fighting. Dijatuh oleh Janarko bahkan. Informasi telah diberikan, harusnya ada mencium bau-bau K-Boy dan memilih untuk membunuh seorang hajar top lane Kairi. Kali ini kehilangan gold buff-nya dan bahkan tidak bisa menumbangkan siapapun. Dengan adanya ketertinggalan sedikit dari segi gold buff, kali ini Fearless bakal lebih untung dengan jungle yang dari seorang Kairi. Satu. Kedua, purple buff terbuka dengan sangat bebas. Apakah problemnya sekarang akan dipaksa menuju ke arah purple buff atau mereka tahan retribution-nya untuk ke arah objektif turtle? Ini ada dua case yang berbeda. Kalau menurut aku pribadi, paksa di turtle-nya. Paksa turtle? Paksa di purple, turtle urusan belakang. Yang penting selama Kairi nggak ini ya, dapetin purple-nya ya. Tapi kali ini Dairon bakal dipukul mundur oleh seorang boost yang mulai mengcover dengan sangat amat baik. Dan satu buah lele yang connect ke arah seorang Swelo, namun tidak akan ada perbuatan yang all in juga sih dari K-Boy, karena dia mungkin ngelihat ya, ini nggak bisa nge-cover juga dari seorang Butch harus mundur. Tadi dicicil dengan satu buah Dakening. Kayaknya dari tim Rebellion Zion kan mereka harusnya udah lihat ada pergantian pemain. Mungkin untuk bermain dengan agresif di bawah agresif ini akan berat untuk para pemain dari tim Rebellion Zion. Tapi lihat di sisi belakang sana Swelo udah siap untuk standby melakukan Moontik nampaknya. Dia udah siap order billions-nya. Tapi di sisi satu lagi, dengan Masya power untuk split push-nya, Boots belum sanggup untuk memecahkan turret dari bottom lane. Belum sanggup menang atas seorang Pakuito Dairon yang membuat tim Onyx Esports kali ini masih 4-4. Cukup adil, Sans sprint telah digunakan dan bahkan retribution akan di tangan dari siapa? Fearless yang berhasil mengamankannya. Lihat Swelo dari terlalu sakit, tapi lihat Swelo terus shutdown. Tidak ada lagi cover up dan bahkan K-Boy masih bisa balik ke arah belakang. Power yang digunakan Onyx Esports memang tinggi. Berhasil mendapatkan 2 poin kill, ini adalah poin kill yang mahal. K-Boy lele 1 poin. Ice go away. Gak ada flicker lagi dan bahkan masih mau lebih dari tim Rebellion Zion. Pertukaran yang tadinya dimenangkan oleh tim Onyx Esports kali ini agak sedikit se-equal, bahkan objektif diamankan Rebellion Zion. Ya, Rebellion mereka bagus banget sih untuk kontrol dari objektif tadi ya. Apalagi dengan positioning juga, dan mereka top power dari hero mereka sendiri. Melissa tadi dengan go away-nya yang membuat akhirnya K-Boy gak bisa mendekat sama sekali. Dan dari item build yang terlihat sekarang, Sans dia langsung mengarah ke Brute Force Bracelet yang dibuy oleh dia juga. Untuk Masyanya pastinya Guardian Helm 1, Melting Roll ada, dan yes, next team fight yang bakal terjadi nggak ada apa-apa sama sekali. Kayak ini hanya bisa menggesek karena untuk di top lane-nya, untuk di gold lane-nya yang akan menjadi prioritas kita kali ini. Melissa dengan adanya Windtalker satu itu udah sakit, dia falling, dia lempar satu damage-nya. Itu udah ngasih juga dengan adanya tambah magic damage. Oke, tapi lihat Janarko yang bakal coba di pick up. Watchers dikeluarkan pedas untuk mendapatkan 2. Sans Watchers is on point, double kill dapatkan oleh seorang Kairi. Langsung dengan 5 poin kill, owning yang sangat berbahaya untuk tim Onyx Esports. Kali ini Heist bisa masuk lebih dalam dan ternyata di sisi sebaliknya dia memaksa menuju satu buah heptasis dengan adanya go away. Kairi untungnya kali ini punya insting yang baik, dia mengurungkan dirinya. Ya, Kairi dia masuk bahaya itu di turret. Bener, apalagi di turret kita tahu dengan go away-nya bisa nyangkut ke sana. Iya, tapi kali ini Dairon ternyata yang akan menjadi target. Setelah tidak mau mengincar ke arah Heist, ternyata Dairon yang akan menjadi target dari seorang Kairi. Sementara kali ini lihat cewek akan membersihkan di area mid dengan cukup cepat. Di mana blessing 2 dibalaskan dengan ada satu buah cycle sudah, namun ternyata itu tidak cukup untuk seorang Fearless. Karena Sans mulai datang untuk mengcover cewek yang tadi masuk ke area turretnya. Oke, melihat gameplay tim Onyx yang berhasil mendapatkan 8 poin kill plus 800 gold. Kali ini kayaknya Kairi lebih pede untuk mendapatkan satu buah turtle tanpa kontes. Dia nggak harus terburu-buru menuju ke arah purple buff. Bahkan berhasil diamankan dengan pasti, membuat gold difference 1.500. Ini 1.500. Kairinya owning banget. Tapi ingat ini seorang Fanny ya. Jadi bisa dibilang membalikkan sedikit telapak tangan itu gampang banget untuk Fanny. Dari menang ke kalah itu gampang banget. Dari kalah ke menang itu yang sulit untuk Fanny. Tapi Boots-nya yang benar-benar bisa menstabilkan gameplay dari tim Onyx Esports kalau kalian sadar. Laning-nya gak pecah, main ke arah backline, makin late game makin kuat, makin banyak hero tebal di tim Onyx Esports, dan bahkan Heist butuh banget Demon Hunter Sword. Ya, semua source skill bakal dipancing sih sama Boots ya, karena dengan 3 bar HP seperti ini,
pastinya bakal menyulitkan banget juga. Dan Dairen dengan source skillnya nggak bakal cukup sama sekali. Oke, tapi kali ini lihat Dairen yang tadinya di game pertama bisa outplay pemain dari Onyx Esports. Sekarang dia sepertinya harus jadi bulan-bulanan di map yang di game yang kedua. Dan kita ngelihat dari Onyx Esports sendiri, memang sebenarnya mereka masih punya defensif yang kuat ya. Lagi-lagi cewek ini udah mainin rotasi ketika dia udah dapetin satu turret di area landingnya. Iya, mereka akan bermain agresif sekarang. Dia nggak akan bermain dengan tempo pasif. Dia akan bermain agresif. Snowball yang mereka miliki akan tetap dipegang. Tapi Heist, ingat kali ini Wicha Narko, where are you going? Ke arah yang salah. Tapi lihat Wild Dragon untuk bisa menyelamatkan dirinya. Nampaknya itu bukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Lele masih selamatkan, tapi go away! Kali ini membuat Heist berhasil ditangkap oleh seorang Kibo dan terkena blessing duet dari sisi sebaliknya. Bahkan dengan adanya Odin yang mereka miliki, mereka berhasil memwipe hampir semua para pemain tim Rebellion Boots. Tinggal mengejar ke arah belakang, Thundercat tergunakan, Kairi is coming up, dan looking for wipe out Onyx Esports. Terwipe out, small mistake dimanfaatkan dan bahkan 3.600 gold. Odin dari tim Onyx Esports. Yes, langsung ketika ada yang tumbang juga objektif didapatkan oleh Onyx Esports. Dan ini manis banget bagi Onyx ya. Melihat adanya misclick yang terjadi tadi untuk di area dari top lane dari Janarko. Akhirnya 4 hero juga harus tumbang untuk Rebellion Zion. Karena mau gak mau mereka harus bisa menginisiasi karena sudah terlanjur di all in oleh Onyx. Padahal menurut aku dari Heist udah bagus sih. Tadi dia ngebuka go away-nya ya. Pas timing si Kairi datang. Tapi ternyata ceweknya datang juga. Ada blessing duet. Blessing duet. Wah. Ini Onyx Esports mereka bagus banget sih untuk kiting-kitingnya, tarik ulurnya, ngebuat Rebellion Zion. Jadi kesannya mereka yang absen satu-satu. Iya. Padahal bahkan blessing duetnya itu dia kena di pinggirannya. Sebenarnya mau ke dalam lagi nya nggak bisa. Dia kena pinggirannya ketika si Heist terkena Lele. Kan udah nggak bisa kemana-mana. Iya. Itu kombonya bagus banget sih dari Onyx Esports sendiri. Tapi kalau kita ngeliat dari item di menit yang ke-10 ya. Ini Melisanya udah jadi Demon Hunter 4 juga. Yes. Dan udah ada WON. Ini sama-sama power sih buat dua hero-nya ya. Baik Melissa dengan juga Cloud. Jadi marksman-nya udah bisa pegang peran penting untuk kembalikin keadaan. Sans mau bikin Blade Armor. Kairi juga udah punya Hunter Strike. Buset. Wow, penetration di mana-mana ya. Sakit Ada banget. Melvic Roll. Iya loh. Yes. Ada Heptasis. Nangis sih ini kayaknya pemain-pemain dari Rebellion Zion. Apalagi posisinya sekarang tuh bedanya berapa nih Ji? 6.000. 6.000 ini si Lord di atas nih Lele nih. Bakal dikeker. Siapapun yang kena ini berbahaya banget. Dayar hitnya untungnya belum nyala. Untung masih Lord yang pertama. Masih bisa dihindarkan tapi bukan hit. Seperti biasa di meta yang sekarang Lord pertama. Mereka udah gak fokus ke arah base turret lagi. Dan gameplaynya udah berubah. Mereka bakal fokusin ke arah semua objektif pasif turretnya pecah, laningnya terdorong, dan owning goldnya makin lebih jauh. Itu sekarang pertama. Iya. Owning gold lebih jauh lagi, mereka bakal bisa tekuk dan bahkan kalau bisa dikandangin. Selama musuhnya nggak ada Cecilion. Iya, selama mereka sebenarnya kalau team fight di luar inhibitor memang lebih enak untuk tim yang lebih diunggulkan sih. Jadi prioritas mereka adalah hancurin dulu inhibitornya. Kalau udah nggak ada inhibitor, main di area base ini bakal lebih leluasa untuk tim dari Onyx Esports sendiri. Dan ya pergerakan dari Onyx mereka cuma perlu harus disiplin aja sampai nanti Lordnya muncul. Atau mereka bisa ngeculik Rebellion Zion yang kelihatan di depan sendirian nih. Kayak WJ udah mulai kelihatan tapi Fearless bersama dengan Heist bakal coba untuk mengcover. Coba untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Tapi Kairi tidak akan terlalu overextend juga. Oh Dairen nggak boleh masuk seperti ini sih. Posisinya sekarang mereka berbeda 7.000 gold. Dairen nggak memiliki power. Dan bahkan defense sekalipun dengan hybrid yang dia bikin. Itu nggak bakal cukup untuk menahan damage yang dia miliki. Dengan adanya posisi yang cukup sulit dari tim Rebellion Zion, mau nggak mau dia cuma bisa membawa game ini mid to the late game. Mereka andalkan dari Melisanya. Untuk saat ini high ground yang mereka miliki, Melisanya sementara waktu Opung. Ya ini sama-sama gak punya high ground terlalu banyak sebenarnya sih. Jadi mereka mengandalkan team fight banget. Jadi kita harus melihat tarik ulur apa yang bakal dilakukan oleh Onyx Esports. Karena kalau mereka ngasal nabrak juga, ini bisa dibalikin oleh Rebellion Zion. Kekuatan dari marksman mereka. Ada Melissa dengan multiple shot yang bisa diberikan dengan kehadiran dari Madels. Jadi mungkin ya Onyx Esports bakal menunggu untuk Lord berikutnya spawn. Baru mereka akan melakukan team fight lagi. Karena Lord sangat dibutuhkan. Dan untuk buying time sampai dengan Lordnya muncul ya itu udah positioning dari Boots yang selalu melakukan split push. Biar ketekan dari wave management di top lane. Distraction ya kok ya. Itu distraction. Tapi Keyboy ini juga mesti berhati-hati sih. Dia bisa gampang juga keculik oleh pemain. Sementara Lord and Hans sudah mulai muncul di Land of Dawn. Ini menjadi Lord yang kedua. Yang Onyx Esports mereka punya kesempatan sebenarnya untuk mendapatkan Lord ini. Tapi sepertinya dari Onyx Esports mereka bakal paksain di area bawah. WJ akan
diculik begitu saja. Oh, Aduh, Tuelo yang hampir dikira bisa kabur tapi ternyata ada Kairi yang datang. Itu belum sempat order Billions loh, tapi udah mengarah ke sana. Tapi damage satu buah kasrotnya serot dia sendiri lagi. Iya. Dengan Andre-nya nyala, udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan sekarang fokus ke arah Lord yang udah pasti tidak mungkin di kontes fix debat no valid. Udah nggak bisa sih. Udah kalah dari segi team fight, 2 pemainnya hilang. Kalau Rebellion Zion mereka paksain untuk kontes ke area Lord itu udah pasti masuk ke kandang landang. Yes, bisa dibilang ini agresif dibalas agresif ya. Ditabrak balik para pemain dari tim Onyx Esport. Mereka langsung meng-owning dengan 10.000 gold. Ini dia masalah utamanya. Owning 10.000 gold, dapetin Lord yang sudah di-enhance. Dengan 3 leading phase yang terbuka, ini yang berbahaya. Kairi, ini tidak akan keluar dulu. Kairi gameplaynya akan tahan ataupun sekalipun dia yang keluar, dia cuma inisiator dan masuk keluar lagi. Udah, dia akan seperti itu aja. Kenapa? Dia full damage sekarang kasusnya. Iya. Nggak hybrid Abang Wawa. Iya. Ya harus tunggu dikit sih, karena kalau dia hybrid mungkin bisa menerima damage, tapi untuk posisi seperti yang sekarang dia cukup ya. Jadi mau gak mau ya udah main hit and run, kasih damage-nya dan biarkan nanti Blazing Duet yang bakal melompat untuk membersihkan semuanya. Oke, tapi kali ini kita lihat Lord bergerak di top lane dan hanya dikawal oleh seorang Boots. Masya seorang diri itu akan cukup. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka mencari celah di mana Swallow berada. Wicca Narco terbuka. Positioningnya mereka mencari satu. Tidak ada yang bisa dipikau sama sekali oleh seorang Wicca Narco. Dan lihat Kairi gak akan masuk. Memancing keributan aja. Dan di arah bottom lane pun dia hampir kalah dan terpikau. Gila, Boots. Fokus karena Boots itu bukan hal yang baik. Bahkan Boots memancing soft skill enemy dari tim Rebellion dan mereka terpaksa tim fight di arah mid lane. Mid lane-nya terbuka. Watch saat digunakan. Ini saatnya untuk Kairi masuk dan hati-hati untuk pemain tim Rebellion karena Kairi is coming. Legendary didapatkan. Double kill. Tanpa fokus ke arah base-nya. Onyx Esports membalas agresivitas dan ter-shutdown ternyata dari tim Onyx Esports. Iya, sementara dari Onyx Esports mereka masih mencoba untuk menahan. Bakal coba bermain lebih disiplin tapi Keyboy hanya ngepok aja ke arah seorang Fearless. Ketika satu buah Abyssal Arrow-nya connect. Tapi kali ini Rebellion Zion mereka masih punya Balmond. Mereka masih bisa nge-clear dengan cukup cepat dengan adanya Cyclone Sweep. Tapi apakah akan bertahan lama karena 3 inhibitor turret dari Rebellion Zion sudah tumbang semua. Kita harus apresiasi Rebellion Zion loh. Dengan minimnya high ground defensive yang mereka miliki, dengan difference gold hingga 11.000, mereka masih bisa menahan tim Onyx Esports. Betul. Itu benar-benar salah satu defensive yang cukup kuat menurut aku pribadi, Pung. Ya itu tim fight yang cukup rapi juga lah. Tarik dulu back mereka juga. Dan kita lihat untuk replaynya tadi. Gimana ini dia, tim fight-nya Lordnya memang masih ada. Tapi karena ketahanannya dan juga mereka cukup dekat dengan arah dari base. Jadi mereka nggak terlalu maju. Lihat, ice damage ini dalam banget dengan Melissa dia. Yang sudah diperhitungkan adalah salah satu yang mereka bisa andalkan adalah Heist karena dia bisa menyebar dengan damage yang dia miliki. Tapi entah mengapa dia harus coba udah mulai ganti di sini sih. Dari sepatunya Warrior Boots ini aku lebih pilih karena Tough Boots. Butuh crowd controlnya di sana. Oke. Dia butuh itu. Ya, tapi ini bakal mengarah ke Melvick dulu sih Ya. buat Heist ya. Pilihan optional di sini. Tapi Melvick Roll bisa jadi jawaban, Haskell juga bisa jadi jawaban, tapi Melvick Roll untuk penetration untuk memberikan damage physical yang jauh lebih dalam lagi. Tapi ini adalah Lord yang bakal susah untuk dikontes oleh Rebellion Zion. Oh my god, dire hitnya nyala kali ini. Itu dire hit yang menyala memang sulit banget ditangkis dan bahkan Kairi. Dia juga harus respect. Di sekarang belakang, Flicker dan digunakan. Portal 1x24 jam dan Wicca Narco tidak ada yang bisa meng-cover. Fearless bertahan semaksimal mungkin tanpa ada aja seorang Heist kali ini akan berat untuk tim Rebellion. Gak ada Heist, gak ada high ground defensive. Swallow ter-take down. Ini bencana sang landak menolak diturunkan dari puncuknya dan akan mengamankan game yang kedua. For sure harusnya kali ini Momo-chan gak bisa dibalas kembali. Wipeout didapatkan, menolak turun dari puncuknya. Menolak 2-0 untuk Rebellion. Onyx masih bisa menahan di game yang kedua 1-1. Disamakan posisinya untuk Onyx Esports. Wow. High ground-nya hilang. High ground-nya Nggak ada. susah sih. Nggak bisa bertahan. Ya, lebih ke arah dari Heist yang tadi harus terculik ya. Iya. Itu dire hit nyala. Karena mereka butuh Heist di sini untuk multiple shot-nya dia, untuk ngusir semuanya. Karena kalau cuma single target ini terlalu banyak target-target yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan kena satu buah Abyssal Arrow udah selesai, case close. Coba kasih kayak Panadol. Kenapa? Ya, kan dia pakai ini kan tadi Fever. fever gitu, kayak takut demam kan. Kasih Panadol.
Panadol Indo ampuh. Jangan. Cuma butuh tidur. Aduh, tapi satu sama ya. Akhirnya, tapi memang kelihatan Kairi ini ya, meskipun dia main assassin lebih ganas ketika dia main tank jungler, ini